kita lihat belakangan ini mungkin pada tahu sebelum terjadinya KTT ASEAN di Jakarta kemarin, banyak banget ribut bahwa polusi udara di Jakarta, di Indonesia ini sangat tinggi sekali gitu ya. Bahkan dibilang Jakarta sempat jadi juara pertama dengan polusi tingkatnya sangat tinggi sekali gitu. Bahkan dari berita yang terbaru yang saya dapat masih hari Minggu kemarin, padahal harusnya kan pabrik, mobil gitu, kendaraan umum itu semua berkurang aktivitasnya, tapi ternyata kualitas udaranya itu masih sangat jelek atau tidak sehat. Gimana polusi udara itu beberapa berita yang bikin kita tercengang ya, bikin takut bahwa katanya kalau polusi udara tinggi itu maka usia warga kota itu bisa turun 4 sampai 6 tahunnya begitu. Dan menurut dokter ahli, khususnya dokter-dokter anak, dikatakan bahwa 90% anak di Jakarta itu terkena ISPA-nya itu karena polusi, bukan infeksi dan yang lain-lain. Berbeda sama saat zaman pandemi. Tadi sempat juga disinggung oleh Pak Andi ya, Pak Andi Alfian. Begitu. Nah, sebetulnya itu kalau kita bilang untuk masalah polusi itu kita menggunakan ini aplikasi yang nafas yang menunjukkan bahwa angka-angka begini di setiap berbagai daerah itu ada sensornya gitu. Nah, itu kita dapat memasukkan ke tabel ini. Jadi Air Quality Index itu kita melihat bahwa ini di Jakarta ya, karena saya kebetulan tinggal di Jakarta, daerah Jakarta Tangerang itu kuning sampai merah semua, bahkan kalau kita lihat tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kalau merah itu sangat tidak sehat sekali. Ini saya screenshot pada hari Minggu. Bayangkan bagaimana apabila saat lagi rush hour atau lagi hektiknya pasti lebih meningkat lagi. Jadi udara ini benar-benar sangat jelek banget untuk kita hirup. Nah, yang kita ketahui bahwa fungsi hidung dan tenggorokan itu adalah fungsi respirasi. Jadi kita menghirup udara normalnya itu harus melewati hidung gitu. Walaupun ada beberapa keadaan yang individu dia akan bernapas lebih banyak lewat mulut. Kenapa lebih baik lewat hidung? Karena di hidung kan ada bulu hidung. Jadi minimal bisa memfilter dari polusi-polusi udara atau patogen. Tapi bayangkan bahwa kita setiap hari per menitnya itu menghirup 7 liter udara per menitnya. Jadi bayangkan kalau udaranya sangat kotor sekali, berarti berapa banyak yang kita hirup per harinya, per minggunya, bahkan per tahunnya. Itu yang tentunya akan bisa menimbulkan masalah-masalah lain. Begitu. Sebetulnya di tubuh kita ini ada sistem proteksi. Gitu. Jadi kalau memang ada patogen yang masuk ke tubuh kita, akan ditangkap oleh silia-silia itu yang bergerak-gerak ini. Nah, setelah dia ditangkap, akan diusahakan untuk dibuang lagi lewat hidung dalam bentuk ingus gitu ceritanya ya, sekret seperti ingus. Itu apabila sistem proteksi kita berfungsi secara sempurna. Tapi pada suatu keadaan-keadaan tertentu di mana zat-zat beracun tadi itu dapat bisa merusak silia-silia ini. Jadi silianya itu akan lebih lambat bahkan tidak bergerak yang bisa menimbulkan sistem proteksi tubuh kita ini berkurang. Jadi benar-benar racun-racun atau polusi itu yang kita hirup kita akan mendapatkan dampak buruknya. Nah, untuk rhinosinusitis atau ISPA, kalau kita bilang ISPA kan infeksi saluran napas atas. Jadi dari hidung sampai ke tenggorokan gitu, kita panjangnya. Tapi kalau bahasa kedokteran kan rhinosinusitis ya, kita bilang rhinosinusitis, faringitis kayak gitu. Nah, hal ini semua terjadi kenapa? Kalau kita terpapar dengan alergi, infeksi, lingkungan, khususnya yang polusi itu ya, ada super antigen, biofilm, maka jaringan di hidung kita kan akan bengkak, di tenggorokan sama di hidung itu akan bengkak. Nah, setelah dia bengkak, maka cairan-cairan di hidung kita, ingus itu tidak bisa keluar gitu. Karena dia tidak bisa keluar, maka jadi media pertumbuhan bakteri yang baik. Jadi akan menimbulkan suatu gejala-gejala sinusitis begitu. Jadi itu masalah utamanya adalah di sana karena bengkak, proteksinya tidak bekerja, dia tidak bisa mengeluarkan patogennya begitu. Nah, dampak polusinya apa gitu? Pada saluran napas atas bisa membuatnya menjadi lebih rentan terhadap infeksi karena tadi ya,
karena semua jaringannya rusak, silianya rusak, dia mau buang patogen, mau bikin virus, mau keluarin virus, bakteri, semua akan gagal. Itu makanya akan meningkatkan sekali terjadi infeksi. Akan meningkatkan gejala asma dan alergi. Karena asma dan alergi itu kan ada suatu alergen ya, baik debu, apa namanya, patogen, ada zat-zat kimia beracun itu dapat meningkatkan serangan asma yang tadinya sudah terkontrol, maka karena terpapar terus, maka akan muncul asmanya kembali. Di mana 80% yang punya asma biasanya sih juga punya hidung alergi begitu. Sebaliknya kalau hidung yang alergi 40%-nya punya gejala asma begitu ya. Nah, kalau kita lebih ke bawah lagi, kita bisa masuk ke bronkitis gitu. Dari saluran atas yang bagian trakea bisa turun lagi ke infeksi saluran napas bawah, yaitu bronkus atau yang cabang itu ya. Cabang bronkusnya bahkan sampai masuk ke paru-paru begitu. Nah, kalau gejalanya begini, biasanya pasien udah lebih berat lagi gejalanya. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, untuk keparahannya itu kita bisa bagi 3 ya. Gejala yang ringan, sedang, dan berat. Kalau gejala ringan itu biasanya masih gejala di hidung saja. Seperti ada hidung tersumbat, ada bersin, sakit-sakit pada tenggorokan, rasa tidak nyaman pada tenggorokan gitu. Bahkan bisa sampai sakit kepala, demam, penciumannya berkurang gitu, penghidu berkurang ya. Nah, itu karena masalah tadi kerusakan pada silia-silia di dalam hidung. Kalau udah sedang, nah udah mulai lebih ke bawah lagi, gejala mulai ada demam, batuk, nyeri kepala, tenggorokannya jadi lebih nyeri gitu. Dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Tadinya biasanya 7 sampai 14 hari udah baik, bahkan bisa sampai 2 bulan kalau dia gejalanya udah sedang. Ini yang sangat kita diperhatikan. Mungkin 1 bulan 2 bulan terakhir ini pasien-pasien yang didapat di poli THT, di poli anak, poli penyakit dalam begini. Jadi banyak banget gejala-gejala ISPA yang sembuhnya susah banget sembuh. Jadi paling baik 3 hari 7 hari muncul kembali lagi, 3 hari 4 hari balik lagi begitu. Ya. Dan yang gejalanya lebih berat pada pasien-pasien dengan yang rentan seperti pada anak kecil, pada pasien yang usianya sudah lebih tua, lansia, pasien-pasien yang ada sakit hati, sakit ginjal, uh, apa namanya, sistem kekebalannya menurun, maka gejalanya akan lebih berat lagi gitu. Biasanya sampai ada timbul komplikasi yang tadi sampai ke bronkitis dan pneumonia sampai sesak napas. Nah, komplikasi apa aja sih yang bisa terjadi kalau ada ingus ya, ingus yang udah jadi nanah yang ada di dalam kepala kita gitu. Kita fokus ke bagian yang di hidung dan tenggorokan ya. Pertama karena letaknya sinus itu dekat banget dengan mata, dia kalau meradang terus lama-lama tuh bisa infeksinya lari ke mata, jadi abses. Ya matanya bisa melihatnya jadi ganda, jadi 2, sakit banget, demam bahkan sampai bisa menimbulkan kebutaan begitu. Kalau dia masuknya ke otak, bisa terjadi meningitis ya, radang selaput otak. Nah, itu bisa pasiennya demam tinggi, kejang, sakit kepala, itu bahkan penurunan kesadaran apabila sudah ada abses otak. Kalau dia kena tulang-tulang sekitar, itu bisa terjadi namanya periostitis. Nah, itu biasanya nyeri sekali tuh, hebat. Nyerinya sangat hebat sekali dan sangat tidak nyaman dirasakan oleh pasien. Biasanya sih nyerinya itu di antara jam 11 siang sampai jam 4 sore itu puncak paling dia rasakan nyerinya. Nah, kalau udah lebih turun lagi ke gejala yang lebih berat, maka bisa terjadi pneumonia ya, paru-paru basah, bahkan parunya pun terisi oleh nanah gitu. Terjadi emphysema. Itu gejala-gejala yang lebih berat yang bisa terjadi apabila pasien tidak mendapatkan pengobatan, terus terpapar dengan polusi gitu. Nah, itu bisa terjadi hal-hal demikian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengobatan, saya paparkan dulu ada suatu sistem, suatu algoritma yang disetujui gitu, setujui oleh Eropa dan kita disadur oleh Indonesia ya untuk menangani pasien-pasien dengan ISPA. Ada 3 self care farmasi gitu, maksudnya yang sendiri gitu, sendiri atau ditemu di apotek gitu ya. Primary care seperti di IGD, di poli dokter umum gitu, atau bahkan yang di sudah spesialistik begitu ya.
Kalau kita melihat tadi gejalanya itu paling sering ada hidung tersumbat, ingusnya sudah berwarna kadang-kadang ya. Ada sakit kepala dan penurunan dari gejala penghidu penciuman gitu. Nah, diobatin ini gitu. Apakah hanya self education aja gitu untuk menghindari polusi, pakai masker gitu ya misalnya, ataukah bisa pakai dekongestan. Dekongestan itu obat-obatan yang ada pseudoephedrine itu ya. Apabila nyeri bisa diberikan NSAID atau paracetamol, atau kita juga bisa berikan herbal medicine gitu. Herbal medicine itu contohnya Echinacea ya, nggak sebut merek ya, pasti udah banyak tahu lah Echinacea, banyak mereknya. Juga dapat diberikan zinc untuk sebagai reepitalisasi dan vitamin C. Vitamin C di sini fungsinya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau untuk melawan dari radikal-radikal bebas ya, reaktif oksigen species. Dan yang diperhatikan adalah apa? Harus menggunakan gitu. Paling penting adalah cuci hidung gitu. Cuci hidung berkumur itu adalah hal yang sangat paling penting dalam algoritma ini, dan betul yang tadi Pak Andi Alfian sudah sebutkan adalah avoid antibiotics. Hindari penggunaan antibiotik kecuali betul bahwa kita menangani pasien yang infeksi bakteri atau kuman gitu. Tapi sebelum menggunakan antibiotik, kita harus melakukan hal-hal yang sebelumnya ini, begitu ya. Bahkan di klinik dokter umum, di IGD sama, tetap diberikannya avoid antibiotik, tapi diberikan semprot hidung, dekongestan, herbal medicine, gitu. Cuci hidung adalah salah satu pilihan yang baik ya. Jadi kita selalu harus menghindari penggunaan antibiotik kecuali udah diberikan obat ini tidak baik dan ada gejala-gejala ini gitu. ABRS ini, jadi ada demam lebih dari 38 derajat, double sickening gitu. Jadi tadi pasiennya udah mulai membaik, mendadak jadi sangat berat sekali gitu. Gejalanya biasanya cuma satu sisi gitu, entah di sisi kiri aja atau sisi kanan, sangat nyeri sekali, dan dari hasil lab laboratorium ada peningkatan LED atau yang CRP itu, C-reactive protein ya. Apabila ada hal-hal demikian, boleh dipikirkan untuk memberikan antibiotik. Tapi kembali lagi sebetulnya pakai dulu yang lain, jika tidak membaik baru kita berikan antibiotik. Gitu ya. Nah, untuk cuci hidung, nah begini caranya ya. Macam-macam sediaannya, modelnya macam-macam gitu. Ada yang semprot, ada yang cuci, ada yang pakai neti pot gitu, kayak semacam apa ya, teko gitulah, kayak macam teko, nanti kita dorong ke hidung. Fungsi intinya sebenarnya apa sih? Dia itu untuk membersihkan patogen-patogen dari virusnya lah, kumannya gitu. Apa zat-zat beracunnya sudah nempel di dalam hidung kita, dan meningkatkan pergerakan dari silia gitu. Padahal kita tahu tadi untuk proteksi di hidung kita yang paling penting adalah fungsi dari silia. Jadi kalau silianya itu dia bisa apa namanya, dia bekerja dengan baik, seharusnya sih gejala-gejala dari ISPA akan jauh berkurang begitu ya. Dan memang untuk di zaman sekarang rekomendasi A atau rekomendasi pertama adalah cuci hidung dulu dan berkumur-kumur sebelum menggunakan obat-obatan yang lain. Begitu. Ini animasinya ya. Jadi kita ingin meningkatkan dari silia begitu. Nah, ini caranya. Jadi apa sih sebenarnya manfaat cuci hidung dan berkumur gitu ya? Jadi pertama untuk membersihkan lendir, kumannya, alergen gitu. Dan bisa juga untuk melegakan pembengkakan dan peradangan. Tentunya kalau untuk melegakan pembengkakan itu biasanya kita pakai cairannya yang lebih tinggi konsentrasinya ya. NaCl 3% gitu. Dalam 1 minggu aja. Tapi kalau untuk kita pakai sehari-hari, kita pakai NaCl 0,9%. Bagaimana dong kalau nggak tersedia? Tentu kita bisa bikin sendiri, yaitu dengan mencampurkan air aqua bides gitu, aqua. Jadi air bukan yang ada mineral, kita tambahkan dengan garam ikan gitu. Garam ikan 9 gram 1 liter air tambah 9 gram garam ikan. Nah, itu jadilah gitu NaCl 0,9%. Tapi tidak boleh pakai garam yang beriodium karena iodium itu dapat merusak dari silia-silia yang tadi, yang padahal fungsinya untuk proteksi tubuh.
gitu ya. Nah, kalau berkumur untuk apa sih? Sama, untuk mengurangi bakteri dan virus yang ada di tenggorokan. Jadi mengurangi resiko infeksi dari saluran napas atas. Nah, caranya gini pakainya. Alat apapun boleh dipakai, mau pakai spuit gitu ya 20 cc, mau pakai yang neti pot model gini yang semprot sama aja. Intinya kita harus menjelaskan, kita udah memberikan gitu, cuci hidung ya Pak ya Ibu, tapi gimana caranya sih? Nah, begini. Jadi kita ambil cairannya 10-20 cc, terus misalnya semprot di hidung kanan, kepalanya miring kiri gitu, miring kiri 45 derajat, nanti semprot dari hidung kanan pelan-pelan sambil ngomong A. Jadi kayak A, semprot gitu. Kalau dia ngomong A, jadi nanti airnya itu akan keluar lewat hidung sebelah gitu. Dia nggak turun ke bawah. Kalau nggak ngomong A, akan resiko airnya masuk ke tenggorokan jadi keselak pasiennya gitu ya. Jadi, kalau kanan miring kiri, kalau semprot hidung kiri, kepalanya miring kanan di depan apa wastafel gitu. Nah, hal-hal cuci hidung ini dapat dilakukan bahkan sampai sehari 3 kali. Bangun tidur, habis pulang kerja gitu ya, atau jalan-jalan keluar, dan nanti malamnya sebelum tidur. Ya, manfaatnya tadi banyak banget gitu. Tuh, hindarinya apa? Jangan pakai air keran, kan air keran nggak steril ya, bahaya banget tuh. Gitu ya. Terus air yang dengan campuran garam, iodium itu juga nggak boleh. Begitu. Oke. Kalau terlalu sering juga nggak boleh pasti ya. Gitu. Oke. Nah, tadi teknik cuci hidung yang benar tadi udah dijelaskan. Bahkan zaman sekarang pun anak-anak juga udah dilatih ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dapat video-video di WhatsApp itu, kan anak-anak tuh masih bayi-bayi aja udah dilakukan cuci hidung ya. Untuk tadi apa tujuannya? Mengurangi penggunaan obat-obatan minum gitu, antibiotik lah, obat-obat sirup dekongestan apa, karena kita tahu efek sampingan banyak pakai obat. Kenapa enggak cuma dengan cuci hidung aja, kalau gejalanya membaik, ingusnya udah keluar, bakterinya udah keluar, patogen udah keluar, silianya bagus, ya harusnya sih anaknya akan sembuh begitu ya. Nah, sama kalau teknik berkumur yang benar juga boleh ambil air garam hangat itu, misalnya paling gampang hitungannya ya 250 cc. Nah, kalau di tenggorokan boleh pakai air garam dapur, boleh 250 cc air hangat, ambil setengah sendok teh garam dapur, diaduk gitu ya. Kalau mau disimpan boleh pakai baking soda, kalau nggak disimpan air garamnya aja, terus dikumur 30 detik sampai ke belakang dan dibuang gitu. Itu udah sangat membantu banget membersihkan dari tenggorokan, dari lidah, dari amandel, itu semua bakteri-bakteri, patogen, polusi itu lepas, bisa keluar ya. Begitu. Nah, bahan-bahan alami apa sih yang bisa dipakai untuk berkumur? Ya, salah satunya tadi air garam, udah kita bahas, juga bisa menggunakan madu gitu kalau mau ya. Cuma biasanya kan sayang kalau madu dikumur-kumur aja ya, karena memang ternyata madu itu memiliki sifat untuk bakteriostatik ya, untuk melawan bakteri gitu. Juga bisa dengan menggunakan jahe gitu. Nah, itu tadi sebetulnya hal-hal yang lebih penting, kita lebih masuk sekarang kalau memang udah nggak baik gitu. Bagaimana? Ya mau nggak mau. Kalau ada hal-hal yang tadi kita bahas, ada kemungkinan besar infeksi bakteri, barulah dipikirkan penggunaan antibiotik begitu ya. Penggunaan antibiotik juga sangat banyak banget macamnya, mulai dari amoksisilin yang paling sederhana, bahkan sampai ke azitromisin, cefuroxim, itu banyak pilihannya ya. Ditentukan dengan bakteri apa yang kita lawan gitu. Karena setiap jenis antibiotik itu memiliki efektivitas terhadap kuman-kuman tertentu. Jadi nggak semua pasien dihajar amoksisilin, ya enggak. Jadi ada yang bisanya pakai amoxicillin, ada yang bisa pakai azitromisin, ada yang bisa pakai cefixim, dan sebagainya begitu. Tapi kembali lagi, kita menggunakan antibiotik jika lini pertama kita sudah coba tapi tidak ada perbaikan. Antivirus, nah ini juga sempat rame zaman-zaman COVID ya. Dari oseltamivir, favipiravir, dari harganya mahal banget, sampai sekarang udah nggak mahal ya, udah ada generiknya gitu. Ini obat-obat antivirus. Ini pun juga diberikan kalau memang yakin ada terjangkit oleh virus yang berbahaya. Kalau virusnya ringan, sederhana, sama kembali lagi cuci hidung dulu aja, nggak usah pakai-pakai obat antivirus.
Nah, dekongestan itu tadi kalau untuk hidung tersumbat ya. Hidung tersumbat itu ada yang topikal, yang hidung model semprot, oxymetazoline, ada juga yang minum gitu, pseudoephedrine, phenylpropanolamin gitu. Nah, tapi kita tahu adalah karena dekongestan ini kan kerjanya pada itu alpha adrenergic ya. Dia dapat meningkatkan tensi gitu, meningkatkan hipertensi, meningkatkan denyut nadi, jadi takikardi dan palpitasi, jadi pasiennya berdebar dan pasiennya jadi susah tidur. Nah, itulah efek samping dekongestan. Mungkin pada pasien dewasa tidak begitu masalah lah efek-efek ini ya, kecuali pada lansia yang memang punya hipertensi. Tapi kalau pada pasien anak yang sangat sensitif, salah dosis sedikit aja itu kasihan banget anaknya begitu. Ya, jadi memang obat-obat ini kita pakai kalau memang diperlukan aja. Antihistamin, ya ini ada generasi 1, 2, 3. Generasi 1 yang biasanya ngantuk ya, Bapak Ibu sudah tahu, seperti CTM, difenidramin, tripolidin. Generasi 2 yang lebih nggak ngantuk itu loratadin, cetirizine. Generasi 3, desloratadin dan levocetirizine. Dan ada azelastine, itu adalah antihistamin yang topikal disemprot. Nah, cuma setahu saya sampai hari ini belum masuk Indonesia begitu. Jadi kan sebetulnya sebisa mungkin kita pakai obat kan yang topikal-topikal aja gitu loh, biar nggak diserap secara sistemik dan mengurangi efek sampingnya begitu ya. Dan biasanya antihistamin ini sudah ditempel dengan dekongestan gitu. Dan dekongestan hampir nggak ada lah yang single gitu. Biasanya pasti udah ada antihistaminnya. Karena antihistamin inilah yang berfungsi untuk mengurangi sekresi gitu, kurangin produksi cairan gitu ya. Oke, jadi untuk upaya pencegahan infeksi saluran napas atas bagaimana dong? Biar mengurangi penggunaan obat-obat tadi ya. Pertama, bersihkan tangan secara teratur. Hindarin tempat yang penuh dan sesak. Gunakan penutup wajah atau masker saat berada di tempat-tempat yang berbahaya di jalanan, begitu ya. Kalau di dalam ruangan masih oke, tapi kalau di luar, nah sebaiknya sih sampai detik ini kita pakai masker ya, bukan virus lagi lawan kita, tapi polusi ya, masih dicarikan solusinya oleh pemerintah gimana biar menurunkannya, gitu. Boleh juga membersihkan udara di dalam ruangan dengan menggunakan penghisap debu dan air purifier, dan harus rajin mencuci hidung dan berkumur setelah bepergian.